Selamat pagi pada para siswa semua. Selamat berjumpa dengan Pak Flori dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita berjumpa untuk yang pertama kali. Bagaimana kesehatan Anda? Bagaimana semangat Anda? Setelah sekian lama kita harus belajar jarak jauh semacam ini. Saya harapkan kalian semua tetap semangat, ya, tetap semangat. Kami juga selalu harus semangat setiap kali mempersiapkan pelajaran jarak jauh macam ini, belajar dengan teknologi dan sebagainya yang memungkinkan kita bisa belajar secara sungguh-sungguh bersama-sama. Nah, pelajaran kita pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal terutama berkaitan dengan semester 1 ini. Berhubung kita juga belum tahu kapan kita akan masuk kelas, kita akan belajar bersama-sama di sekolah. Sampai kapan pembelajaran jarak jauh ini harus kita alami, ya. Maka perlu ada beberapa hal saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian belajar. Jadi tidak hanya mengandalkan apa yang kami sampaikan, hanya mengandalkan tugas-tugas yang saya berikan, tetapi harapan saya kalian bisa mencari informasi-informasi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya. Pada semester 1 ini yang akan kita pelajari, terutama pada tahun pelajaran 2020-2021, itu akan saya jelaskan apa-apa saja yang harus kalian pelajari. Saya akan jelaskan kompetensi dasar yang akan kita bahas bersama selama semester 1. Kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Nah, kok tiba-tiba 3.1 langsung 4.1? Lalu yang 1.1, 2.1 di mana, Pak? Nah, yang kita pelajari aspeknya itu lebih pada aspek pengetahuan dan keterampilan ini saja, ya, yang perlu saya sampaikan. Maka di sini ada kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Nah, nanti sampai dengan 3.5 kalau sampai sekitar itu nanti saya jelaskan, sudah saya tulis di sini. Nah, di kompetensi dasar 3.1 apa yang menjadi penekanan belajar kita? Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Mengenai apa? Mengenai makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kita akan mempelajari ajaran kitab suci dan ajaran gereja mengenai makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu yang penekanannya. Nanti akan masih dirinci lagi menjadi indikator yang harus kamu kuasai. Nah, kompetensi dasar 4.1 ini lebih pada aspek keterampilan. Rumusannya hampir sama semua. Ya, nanti melakukan aktivitas. Aktivitas apa yang dilakukan? Nanti tergantung tugas yang saya berikan kepada kalian. Misalnya menceritakan kembali atau menyusun doa atau puisi yang ada kaitannya dengan peristiwa Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu. Nah, jadi aktivitasnya bisa juga menyusun cerita, menyusun doa atau membuat puisi atau apa yang lain, mungkin film juga bisa, tergantung nanti bagaimana proses perkembangan belajar kita. Nah, tugas-tugas itu perlu dikirim pada saya. Supaya apa? Supaya Anda nanti mendapatkan dasar untuk saya memberikan penilaian. Ya, itu. Ini kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Yang berikutnya kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Apa yang menjadi fokus atau titik berat belajar kita? Titik pokoknya di mana? Nah, yang akan kita pelajari atau yang akan kita dalami adalah kita akan memahami bersama mengenai tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah. Di kelas
7 kemarin kami sudah menjelaskan apa itu kerajaan Allah, ya, kerajaan Allah. Bagi siswa yang baru yang pertama kali mengikuti pelajaran agama dengan saya, nanti akan saya ulang sebentar apa itu kerajaan Allah, karena rupanya ini di kelas 8 ada siswa baru juga. Ya, ada siswa baru. Kalau enggak keliru ada 2 kalau enggak keliru ya. Tuh nanti saya akan jelaskan kembali apa itu kerajaan Allah. Karena mungkin di sekolah kalian dulu kalian yang siswa baru belum pernah mendapatkan penjelasan mengenai kerajaan Allah. Nah itu. Jadi penegasannya adalah memahami tugas Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Tuh. Lalu aktivitasnya apa? Aktivitas untuk ini keterampilannya, aspek keterampilannya adalah bisa juga membuat cerita, pengalaman, refleksi, laporan pengalaman atau apa nanti yang berkaitan dengan apa? Keterlibatan kalian dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu disampaikan bisa melalui perkataan, bisa juga perbuatan. Seperti halnya Yesus ya, melakukan mewartakan kerajaan Allah itu bisa melalui sabda atau melalui tindakan. Itu kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Yang berikut adalah kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Penekanannya apa pada kompetensi dasar 3.3? Adalah memahami panggilan dan perutusan Yesus kepada murid-muridnya pada zaman sekarang maupun demi mewujudkan kerajaan Allah. Jadi kita akan memahami apa panggilan Yesus dan perutusan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu tidak hanya murid-muridnya pada zaman saat Yesus masih hidup, tetapi juga pada zaman sekarang. Maka murid-murid Yesus pada zaman sekarang menjadi lebih penekanannya demi mewujudkan kerajaan Allah. Nah, lalu kompetensi dasar 4.3 sebagai aktivitas kita bisa juga misalnya membuat refleksi, membuat laporan yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pengalaman melaksanakan panggilan dan perutusan Yesus mewujudkan kerajaan Allah. Pengalaman kalian melaksanakan panggilan dan perutusan Yesus ini demi mewujudkan kerajaan Allah. Lupa yang dipanggil, yang diutuskan Yesus. Mosok saya yang disuruh membuat laporan begitu ya? Bukan begitu. Kita dalam kehidupan kita, terutama kalian yang Kristiani, terutama paling khusus adalah yang Katolik, yang dibaptis itu memiliki tugas, ya, konsekuensi. Harus juga seperti Yesus mewartakan kerajaan Allah. Itu utusan kita. Maka bagaimana kita mewartakan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berikutnya berkaitan dengan kompetensi dasar 3.4. Apa yang menjadi penekanan belajar kita? Memahami makna peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya. Kita akan pahami mengapa Yesus rela menderita sengsara, mengapa Yesus sampai wafat saja tidak seperti manusia pada umumnya, tetapi harus dengan disalibkan. Nah, Yesus tidak hanya sengsara wafat saja, tetapi yang menjadi puncaknya adalah Yesus sampai bangkit. Nah, seperti apa itu nanti akan kita pahami bersama. Nah, semua itu merupakan konsekuensi atau menjadi puncak dari karya Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, itu. Nah, aktivitas kita apa? Bisa menyusun atau membuat refleksi, menyusun doa, puisi atau membuat ibadat yang berkaitan dengan makna peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Itu nanti tugas-tugas yang harus kita lakukan atau pemahaman-pemahaman yang harus kita dalami bersama. Nah, kemudian kompetensi dasar 3.5 yaitu kita akan bersama-sama mempelajari untuk memahami peran Roh Kudus pada gereja perdana
Siapa itu Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus itu bisa kita pahami? Siapa yang menerima Roh Kudus dan sebagainya. Terutama pada gereja perdana. Siapa itu gereja perdana nanti akan kita dalami bersama. Baik peran Roh Kudus pada gereja perdana maupun gereja sekarang. Apa korelasinya antara gereja perdana dengan gereja sekarang? Gereja itu apa dan sebagainya nanti akan kita dalami bersama supaya kita menjadi paham. Lalu aktivitasnya apa? Sebagai keterampilan yang harus kita lakukan. Bisa menyusun doa, puisi, membuat refleksi, ibadat dan sebagainya, film atau apa nantilah saya tentukan. Berkaitan dengan peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Ini kompetensi yang akan kita dalami bersama. Jadi selama 1 semester itu pokok-pokok yang akan kita pelajari. Semoga tidak sampai dengan akhir semester kalian sudah bisa masuk ke sekolah sehingga kita bisa lebih leluasa untuk proses belajar kita. Ya, memang semua ada keterbatasannya. Dengan pembelajaran jarak jauh pun juga ada keterbatasannya, ada kesulitan-kesulitan yang bisa kita dapatkan, tetapi kita tetap mengupayakan. Ya, tadi saya katakan ada siswa baru, ya selamat bergabung para siswa baru yang masuk di kelas 8 pada tahun ini. Nah, kita pelajaran pertama. Tadi saya katakan pada pembelajaran pertama ini kita masih menggunakan kompetensi dasar 3.1, memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, apa yang akan kita dapatkan atau yang secara khusus kita pelajari? Kita akan mempelajari berikutnya berkaitan dengan janji. Lupa apa kaitannya dengan janji ya? Yesus Kristus merupakan pemenuhan janji Allah. Maka kita pahami dulu apa itu janji, kemudian makna kalau kita berjanji, konsekuensi kalau kita berjanji dan sebagainya. Ini yang akan kita pelajari. Lalu berikutnya kita akan dalami bersama apa yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15 dan Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14 berkaitan dengan janji Allah tentang juru selamat. Ya, itu yang ada di dalam teks ini. Nah, aktivitas keterampilan yang akan kita lakukan nanti ada tugas berikutnya. Ada tugas berikutnya seperti yang ada tertulis di sana. Nanti bentuknya apa itu nanti pada akhir pembelajaran saya sampaikan. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan pembelajaran kita. Saya awali dengan sebuah cerita ya, sebuah cerita. Ini kejadian yang nyata. Ya. Saya ambil dari sebuah koran online atau berita online. Beritanya ini. Calon suami ingkar janji. Kekasih pilih lapor polisi. Dwi Komariah, usia 21 tahun, warga Kelurahan 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, melaporkan AP tunangannya ke polisi karena dianggap ingkar janji. AP menghilang jelang pernikahannya yang rencananya akan digelar pada Selasa 7 Juni 2020 lalu. Dwi bercerita, jika AP berjanji akan menikahinya. Namun AP ingkar janji dan menghilang tanpa kabar. Dwi lapor polisi. Dwi berusaha menghubungi AP, namun sang kekasih tak mengangkat teleponnya. Padahal menurut Dwi, keluarganya sudah membayar uang muka untuk keperluan pernikahan seperti catering dan biaya yang lainnya. Setiap saya hubungi telepon tidak diangkat. Dia seolah-olah mempermainkan keluarga saya, kata Dwi saat membuat laporan di Polrestabes Palembang, Senin
7 Juni 2020. Dia bilang mau datang bersama keluarganya untuk menentukan hari pernikahan. Tapi sekarang menghilang, padahal seluruh persiapan sudah dipanjar atau uang muka. Semua seperti catering dan biayanya yang lain. Saya tidak tahu penyebabnya apa, ujar korban yang didampingi kuasa hukumnya. Sementara itu, Kepala SPKT Polrestabes Palembang, AKP Heri pun membenarkan laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh AP. Saat ini, Dwi masih dimintai keterangan oleh petugas terkait kasus tersebut. Laporannya segera kita limpahkan ke Satreskrim untuk diproses, kata Heri. Cerita yang sama juga terjadi di Solo pada awal tahun 2020 lalu. DKN 34, seorang perempuan asal Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, melaporkan AP 28 calon suaminya ke polisi karena tidak datang di hari pernikahan yang telah ditentukan. Kuasa hukum DKN, I. Made Ridho Ramadan, mengatakan AP dan keluarganya dan keluarga awalnya datang ke rumah DKN pada April 2020 lalu untuk membicarakan pernikahan. Pernikahan pun disepakati digelar di KUA Banjarsari pada 2 Juni 2020. Namun di hari yang telah ditentukan AP tak datang. Padahal DKN dan keluarganya sudah menunggu di KUA. Hal tersebut membuat malu keluarga DKN. Korban saat ini dalam keadaan hamil dan mau menikah. Tetapi pas hari H, calon suami tidak datang ke KUA, jelas Imadi. DKN dan pengacara mencoba mengubi AP dan keluarganya, namun mereka kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi karena tidak menemukan titik temu dan tidak ada inisiatif baik dari pihak AP. Nah, ini saya ambil dari kompas.com. Ini cerita. Nah, ini cerita. Ceritanya tentang apa? Tentang seorang yang diingkari janji. Nah, kalau ada yang diingkari berarti ada yang mengingkari. Nah, itu realita. Itu realita yang ada, ya. Jadi yang pertama Dwi Komariah, orang Palembang, ini mau dinikahi oleh AP dan kebetulan kok namanya sama, yang di Palembang dengan di Solo kok juga nama inisialnya sama ya. Jangan-jangan ada salah ketik itu yang terjadi oleh wartawannya, tapi semoga tidak, memang namanya sama. Jadi ini janji. Kalian pernah berjanji enggak? Entah macam-macam ya, janji ingin ketemu teman, janji menyelesaikan tugas, mengumpulkan tugas, begitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali janji. Nah, bagaimana pengalaman kalian? Apakah janji itu kalian tepati? Pernahkah kalian tidak menepati janji? Ya, dalam kehidupan kita banyak sekali kita janji, bahkan kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita berjanji, bisa juga. Nah, kalau kalian berjanji, bagaimana perasaan kalian ketika janji itu ditepati? Anda menepati, misalnya, besok ulang tahun ya, apa acaranya? Lalu yang berulang tahun mengatakan,
Tenang saja, besok saya belikan, tak kasih es krim, misalnya begitu, misalnya. Nah, betul pada hari H, hari yang ditentukan tadi, temanmu yang ulang tahun tadi benar-benar membawakan es krim untuk kamu. Ketika temanmu yang berjanji atau kamu yang berjanji tadi menepati janji, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana reaksi orang yang menerima janjinya ditepati tadi? Bagaimana reaksinya? Nah, itu kalau janji ditepati, kalau janji tidak ditepati, kira-kira apa reaksinya? Reaksi bagi orang yang janjinya diingkari. Reaksi bagi orang yang mengingkari janji. Nah, coba nanti kalian bisa browsing, ya, mencari informasi untuk memperkaya wawasan kalian berkaitan dengan janji itu ditepati atau janji itu diingkari. Bagaimana reaksinya? Reaksi orang. Orang itu maksudnya yang berjanji dan yang diberi janji tadi. Ya. Tentu akan ada bermacam-macam. Saudara saya itu, saya pernah menyaksikan saudara saya. Dia karena memiliki anak, kemudian ikut suatu asuransi yang ada di kota Jogja ini. Nah, setiap 3 bulan harus membayar premi atau apa istilahnya ya. Itu sebagai kewajiban. Nah, asuransi ini direncanakan untuk pendidikan anaknya. Nah, pada anaknya usia 0 tahun, dia sudah mengikutkan asuransi pendidikan untuk anaknya, dan itu akan berakhir nanti setelah 17 tahun. Nah, sekarang anaknya saudara saya tadi sudah berusia 17 tahun dan pada bulan Januari kemarin sebenarnya sudah uang yang diasuransikan tadi sudah mestinya diterima. Tetapi rupanya dari jasa asuransi ini sedang mengalami persoalan keuangan. Nah, padahal saudara saya juga harus tanda tangan persetujuan, macam-macam dan sebagainya, banyak sekali yang tertulis itu. Termasuk juga kalau tidak membayar preminya tiap 3 bulan itu kena sanksi dan sebagainya. Tetapi ketika asuransinya mestinya harus dibayarkan oleh pihak jasa asuransi pendidikan tadi, ternyata juga tidak jelas konsekuensinya apa, dan ditunggu sampai sekarang juga belum juga cair. Nah, dari pengalaman ini saya hanya membayangkan betapa kecewanya. Karena secara ekonomi saudara saya juga bukan orang yang berkecukupan. Dia memang merencanakan pendidikan anaknya supaya pada saat anaknya nanti sekolah lulus SMA begitu, lalu bisa ada cadangan dana yang dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi. Tapi kenyataannya jerih payah yang sudah tabungkan ke asuransi itu ternyata belum bisa dicairkan. Sedangkan anaknya harus masuk kuliah. Tetap saja harus mencari dana tambahan. Dana yang lain supaya anaknya tetap bisa
masuk melanjutkan belajarnya di perguruan tinggi. Nah, ini janji. Kita nanti akan melihat juga bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, terutama dalam cara pandang orang beriman Kristiani, terutama adalah Katolik, bahwa Allah menjanjikan kepada manusia. Kalau Anda baca dalam seluruh kisah yang ada di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, di sana sebetulnya selain Allah berjanji juga Allah memenuhi janjinya. Kita nanti akan lihat bersama-sama. Nah, berikutnya setelah kalian mendengar kisah tadi berkaitan janji, berkaitan dengan peristiwa yang dialami dalam berita tadi, calon suami ingkar janji, kekasih pilih lapor polisi tadi. Coba kita lihat pada bagian yang lain yang ada di dalam teks kitab suci yang coba saya pilihkan. Nah, di Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15 kita simak bersama ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ya. Di sana tiba-tiba dikatakan memang ketika mereka mendengar bunyi, siapa mereka? Mereka yang dimaksud itu adalah manusia pertama dan istrinya. Pada kalimat berikut di situ dikatakan, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kalau demikian, kita bisa membayangkan bahwa manusia pertama dalam teks yang dimaksud di sini, ya, memang tidak disebutkan siapa namanya manusia itu di sini dalam teks ini. Tapi manusia dan istrinya itu rupanya tinggal di taman yang banyak pohon. Nah, ketika Tuhan lewat, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan itu, mereka kok takut lalu bersembunyi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia, manusia tadi, menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Rupanya dari teks ini bisa kita tafsirkan, semula manusia pertama tadi, manusia dan istrinya tadi tidak berpakaian, tetapi mereka tidak malu. Ya. Meskipun mereka telanjang, tetapi mereka tidak malu. Kalau tadi dikatakan manusia dan istrinya, berarti yang manusia tadi laki apa perempuan? Ada istrinya, berarti ada suami, berarti yang manusia tadi adalah laki-laki. Nah, mereka berdua tanpa baju, tetapi mereka tidak malu. Nah, dari mana tafsir itu bisa kita lakukan kalau mereka itu semula tidak malu? Ya, karena ketika mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Nah, dia mengatakan telanjang. Nah, dia tahu kalau dia telanjang. Nah, lalu Allah bertanya, siapa yang memberitahu kalau kamu telanjang?
Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Berarti di sana sudah ada pembicaraan antara manusia dengan Allah. Ya, sudah ada pembicaraan dari awal. Nah, kemudian manusia itu menjawab. Karena ditanya, apakah engkau telah makan buah yang ada di tengah taman itu? Lalu manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi perempuan itu yang memberi buah yang ada di taman yang rupanya dalam pembicaraan antara manusia dengan Allah tadi, kalau melihat teks di sini rupanya sudah ada kesepakatan. Manusia tidak boleh makan buah yang ada dalam taman itu. Nah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Yang memberi istrinya ya tak makan. Gitu ya, mungkin begitu ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Menarik untuk diperhatikan dalam kedua ayat ini. Yang pertama, laki-laki itu atau manusia itu makan buah, ya, tetapi dia mengatakan, ya saya makan karena saya dikasih oleh istriku, oleh wanita yang ada di sampingku, yang kau tempatkan di sisiku. Kemudian wanita itu ketika ditanya, kenapa kamu mengambil buah itu, memakan dan memberikan pada suamimu atau laki-laki yang ada di sisimu? Perempuan itu mengatakan, ular yang telah memperdaya aku. Menarik ya, nanti kita bahas bersama. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sana bisa kita pahami bahwa karena engkau berbuat demikian, apa yang dilakukan? Engkau, yang dibuat engkau adalah makan dari buah yang ada di tengah taman tadi atas godaan ular. Maka ular dikutuk. Ya, ular dikutuk. Dikutuk menjadi apa? Ya. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan antara segala binatang hutan. Ular dikutuk menjadi berjalan, menjalar dengan perutnya dan makan debu tanah. Ya, tetapi jangan diartikan persis seperti itu ya, karena ular juga makan. Ada yang makan daging, ya. Jadi tidak semua ular itu makan debu. Ya, cuman kalau menjalar iya, melata iya, berjalan menggunakan permukaan perutnya, iya, seperti itu. Nah, lalu di sana juga ada perjanjian. Allah memberikan perjanjian bahwa akan terjadi permusuhan
antara engkau itu siapa? Antara ular dan perempuan ini. Kenapa perempuan? Karena perempuan yang digoda oleh ular. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi antara keturunan sampai dengan keturunannya. Kapan? Sampai kapan keturunannya? Tidak jelas. Di situ memang tidak dikatakan sampai keturunan keberapa. Enggak jelas. Mungkin selama-lamanya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan manusia akan meremukkan kepala ular. Tetapi ular juga akan meremukkan tumitnya. Nah, kadang-kadang ular itu akan menggigit. Karena dia jalannya itu melata, ya yang mudah dekat dengan tanah kalau kita berjalan, ya tumit kita yang akan dipatuk oleh ular. Mungkin begitu ya. Nah, anak-anak, para siswa yang saya cintai, di samping ini saya pasang foto Bunda Maria. Coba kalian amati pada foto ini. Kalau berkaitan dengan cerita ini, kira-kira ada kaitannya enggak? Ada yang nyambung enggak? Lalu nanti kalau kamu ke gereja atau kemana saja, coba kamu amati. Setiap patung Maria, Bunda Maria yang seperti ini, kamu lihat, kamu amati. Ada enggak kaitannya dengan cerita ini kira-kira? Kira-kira. Coba kamu lihat dulu, kamu amati dulu. Pada gambar patung Bunda Maria itu. Ada apa di sana? Sudah ketemu? Nah, kamu lihat pada kaki Bunda Maria, ya, pada kaki patung Bunda Maria, di sana ada seekor ular atau seekor yang gambar atau patung ular yang diinjak oleh Bunda Maria. Apa maksudnya? Coba nanti kalian bisa cari informasi, ya, bisa tanya orang tua atau tanya Romo atau tanya frater kalau punya kenalan misalnya, atau suster atau bruder atau siapa. Ya. Tapi coba kalian nanti kalau lihat-lihat patung Bunda Maria macam ini, ya, kamu amati, adakah di patung itu Bunda Maria menginjak ular? Nah, saya hanya membayangkan ya. Saya belum menemukan referensi yang pasti, yang jelas, ya. Saya sendiri juga harus mencari informasi itu. Ya, mengapa kok demikian? Saya hanya membayangkan, mungkin ini sebagai refleksi terhadap ini ayat 15 dari Kejadian 3 ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Atau mungkin ada tafsir yang lain. Bunda Maria melahirkan Yesus sang juru selamat. Nah, kita pahami Yesus sebagai sang juru selamat. Menyelamatkan apa? Siapa yang diselamatkan? Mengapa menyelamatkan Yesus itu? Yang diselamatkan adalah manusia. Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Loh, diselamatkan dari apa? Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa, seperti saya pernah menjelaskan, dosa telah merusak hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan alam sekitarnya. Rusak. Karena itu manusia mengalami penderitaan. Apalagi dalam ajaran iman setiap agama akan mengatakan orang yang berdosa tidak akan bahagia dalam kehidupan kekal. Dia akan tinggal di dalam neraka, begitu katanya. Nah, kalau paham semacam itu, Yesus tidak menghendaki.
Yesus kepingin, Allah kita kepingin setiap manusia apapun keadaannya harus diselamatkan dari penderitaan kekal itu. Nah, itu. Jadi Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Caranya apa? Dengan mewartakan kerajaan Allah tadi. Besok secara khusus kita bicarakan. Mewartakan kerajaan Allah. Allah yang meraja. Apa itu kerajaan Allah? Suasana. Bukan tempat ya, kerajaan Allah itu bukan tempat ya. Tapi suasana. Kalau Allah itu hadir, maka ada kedamaian, ada keselamatan, ada pengampunan, ada kebahagiaan. Dalam pengertian kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau Yesus menyelamatkan manusia dari perbudakan, dari penderitaan karena dosa, maka di sanalah kerajaan Allah terlaksana. Karena orang yang diselamatkan pasti akan bahagia, akan mengalami kedamaian. Nah, bagaimana Yesus menyelamatkan manusia? Yesus menyelamatkan manusia melalui selain tadi, Yesus mewartakan kerajaan Allah selain dengan perkataan, tapi juga tindakan. Tapi tidak hanya itu, bahkan Yesus rela mati di kayu salib yang semula harus dilewati melalui sengsara. Yesus rela sengsara dan wafat di kayu salib. Ingat, pada zaman Yesus siapa yang disalib? Yang disalib adalah penjahat, hanya penjahat yang kelas kakap. Bukan yang penjahat kelas pri, kelas teri yang disalibkan. Maka dianggap Yesus ini karena dianggap melanggar kebiasaan, tata cara, kebudayaan, ajaran agama Yahudi, maka dianggap sebagai penjahat. Maka Yesus disalibkan. Hanya karena Yesus ingin menyelamatkan manusia itulah dari perbudakan dosa itu, Yesus pun mau menderita sengsara, wafat di kayu salib. Kalau Yesus itu adalah utusan Allah melalui Bunda Maria, sebenarnya Yesus bisa untuk melepaskan diri dari peristiwa itu. Seperti yang, ya mungkin saya tidak tahu persis apakah yang ada yang diyakini saudara-saudara kita yang Muslim itu juga di sana bahwa Isa itu juga menyelamatkan, tetapi dia tidak disalibkan. Yang disalibkan adalah orang yang menyerupai itu. Ya, monggo itu adalah cara tafsir mereka. Tetapi dalam ajaran agama Katolik bahwa Yesus adalah memang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia rela menderita sengsara, wafat di kayu salib, menebus dosa manusia. Karena apa? Yesus mau solider. Yesus kita, Allah kita itu adalah Allah yang belas kasih. Maka dia mau seperti manusia, merasakan penderitaan manusia. Itu bentuk solidaritas Yesus. Maka seluruh hidup kita mestinya juga merupakan bentuk solidaritas. Nah, kembali kepada gambar ini. Kenapa Bunda Maria menginjak ular? Saya hanya membayangkan saja, ini pandangan saya loh ya. Saya belum dapatkan referensi, saya hanya membayangkan, merefleksikan. Bunda Maria itu adalah pilihan Allah untuk melahirkan Yesus yang menghapus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari penderitaan dosa. Apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Kalau dalam teks tadi dikatakan yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa karena manusia digoda oleh ular. Maka ular itu menjadi representasi penyebab manusia jatuh dalam dosa. Orang mengatakan bahwa ular itu adalah penjelmaan dari setan yang menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Nah, kalau demikian, maka sebetulnya dengan patung Bunda Maria menginjak
ular itu artinya dosa itu sudah ditebus oleh Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Maka dosa harus dilenyapkan. Caranya dengan bagaimana kita menghindari dan kalau kita berbuat dosa adalah bertobat. Mungkin seperti itu, tetapi kalian coba nanti cari referensi ya. Coba nanti referensi apakah maksudnya seperti itu. Bunda Maria yang menginjak ular itu. Saya cuma terbayang ketika saya membaca teks ini, seringkali melihat patung Bunda Maria itu kok menginjak, ada digambarkan menginjak ular. Itu apa maksudnya? Apakah seperti teks ini? Ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Nanti kalau kalian mendapatkan informasi itu, bisa disaringkan. Ya. Nah, pelajaran kita, penjelasan saya kurang lebih seperti itu. Nanti ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Ya. Nah, tapi sebelum ke sana masih ada lagi teks kitab suci yang berbicara mengenai janji. Janji Allah atau janji pada teks ini nanti akan kita cari di manakah letak janjinya. Nah, ini saya ambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14. Bunyinya begini. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya. Ahaz itu seorang nabi ya mungkin. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Jadi ini ada seolah-olah orang yang mengatakan, Tuhan melanjutkan atau Allah yang mengatakan ya, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya. Menyuruh Ahaz, mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu. Nah, tanda itu berupa apa? Bisa berasal dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Jadi kalau ini ada pemahaman kalau orang yang mati itu tinggalnya di bawah. Karena apa? Orang mati itu dimakamkan di dalam tanah. Tanah itu ada di bawah. Nah, tanyalah pada sana, mintalah tanda. Atau dari sesuatu yang ada di tempat yang tinggi di atas. Di tempat yang atas itu digambarkan sebagai tempat Allah. Dalam banyak tradisi itu orang kepengen bertemu dengan Allah itu pergi ke gunung. Coba lihat Musa pergi ke Gunung Sinai, naik ke Gunung Sinai, lalu di sana dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Dalam bayangan saya Gunung Sinai itu tinggi sekali. Berjalan, naik gitu, nanjak begitu ya. Dianggap Allah itu berada di tempat yang tinggi atau di tempat yang sunyi yang lebih tepat mungkin ya. Nah seperti itu. Kemudian tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jadi Ahaz merasa tidak mau meminta, tidak mau mencobai. Tuhan kok dicobai begitu ya. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Saya tidak bisa menjelaskan apa latar belakangnya, mengapa di sana Yesaya mengatakan, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Jadi Tuhan yang akan memberikan tanda pada Ahaz. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu di sana Tuhan sendiri, karena Ahaz tidak mau minta dari Tuhan, tidak mau mencobai. Lalu rupanya ini Tuhan menurut Nabi Yesaya
Kan mengatakan sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tandanya apa? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang dimaksud perempuan muda itu nanti pada sekian puluh tahun yang akan datang ditafsirkan oleh para pengikut Yesus bahwa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya di sini adalah Immanuel, itu adalah Yesus. Perempuan muda itu siapa? Perempuan muda itu adalah Bunda Maria. Itu. Nah, ini yang kita pelajari, lalu pada akhir pelajaran ini silahkan Anda menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita berbicara tentang janji. Menurut Anda, apa yang dimaksud janji? Coba cari referensi. Ya, apa itu janji? Kamu pernah berjanji? Ya, apa tuh janji itu? Rumusan janji itu seperti apa? Nah, bagi saya ini hanya sebagai patokan, hanya sebagai tuntunan bagi kamu untuk menemukan hal-hal lain berkaitan dengan janji. Yang kita bicarakan mengenai janji. Yang kedua, menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan bila kita berjanji? Kalau kita berjanji itu seharusnya apa yang harus kita lakukan? Terus ngopo? Mengapa? Hal itu harus dilakukan. Apa akibatnya? Dan sebagainya. Coba kalian paparkan. Jadi jangan hanya menjawab 2-3 kata gitu. Tetapi kamu pikirkan lalu kamu susun, kamu deskripsikan. Yang ketiga, menurut Anda, apakah dampak atau akibat bila janji ditepati? Kalau janji ditepati itu, apa dampaknya? Apa akibatnya? Apa pengaruhnya? Begitu. Yang keempat, menurut Anda, apa dampak atau akibat bila janji tidak ditepati? Dalam cerita tadi, ya, seorang perempuan mengadukan calon suaminya tadi, tunangannya tadi. Itu akibat dari janji. Lalu di dalam Kejadian 3 tadi yang sudah kita baca, di sana juga ada akibat. Coba Anda perhatikan. Yang kelima, menurut Anda berdasarkan teks Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15, apa perjanjian antara Allah dengan manusia? Coba kamu cari apa perjanjian antara Allah dengan manusia. Ya, mungkin Anda juga kalau yang di rumah memiliki Alkitab, ya, bisa juga melihat dari ayat sebelumnya, sebelum ayat 8. Mungkin juga bisa dirunut pada Kejadian sampai dengan Kejadian 2 mungkin ya. Tapi karena saya tidak hafal persis mengenai Alkitab ini, ya, Alkitab saya tidak hafal. Ya pasti saya hanya bisa tahu kalau saya membaca. Saya membaca itu baru saya mengerti. Oh ternyata ada di sana janjinya yang lebih spesifik mungkin. Nah, tapi baik kalau bisa, kalau yang di rumah punya Alkitab bisa melihat pada ayat sebelum 8 masih Kejadian 3, tapi mungkin dari Kejadian 1 bisa kamu baca dulu, lalu di sana akan semakin jelas mungkin tentang perjanjian antara Allah dengan manusia. Lalu yang keenam, bagaimana sikap manusia dan sikap Allah terhadap perjanjian tersebut? Maksudnya bagaimana sikap manusia, sikap Allah dalam perjanjian dari Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15 ini yang dimaksudkan itu. Jadi bagaimana sikap manusia, bagaimana sikap Allah terhadap perjanjian itu yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15. Nah, jelaskan itu. Kemudian yang ketujuh, jelaskan apa bentuk janji yang termuat dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14. Jadi hanya janjinya saja yang termuat. Kamu tuliskan saja yang ada di sana dari Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14 itu. Tentu tidak semua ayat itu 10 sampai dengan 14, cuma ada bagian ayat di sana yang merupakan bentuk janji.
Ini mengenai tugas yang perlu kamu selesaikan. Lalu bagaimana tata cara mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas. Nah, tata caranya begini. Tuliskan tugas Anda, bisa ditulis tangan atau di take. Yang penting tulisan mudah dibaca. Kalau mau di take silahkan, mau ditulis tangan boleh. Tapi yang mudah dibaca. Di mana menuliskannya? Pada kertas. Kertasnya ya kertas yang utuh ya. Jangan kertas sobekan. Sobekan kecil gitu maksud saya. Kalau kamu pakai binder ya bindernya nanti kertas itu masih bisa disimpan lagi daripada binder. Setiap tugas harus diberi identitas. Ya. Baik itu pelajaran saya maupun pelajaran yang lain. Setiap tugas perlu diberi identitas, nama. Namanya tolong kasih nama lengkap, jangan hanya nama panggilan. Supaya kami juga mudahkan untuk mengoreksi. Kemudian nomor urut. Kalau sementara belum ada nomor urut, pakailah nomor urut yang kemarin juga boleh. Pada saat Anda di kelas 7 kemarin, tidak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah ada nama itu, nomor urut mungkin selisih 1 atau 2 di bawahnya atau di atasnya itu tidak masalah, mudah dicari. Kelas jangan lupa, saya mengajar di 4 kelas, ya, kelas 7 2 kelas, kelas 8 2 kelas. Jadi supaya nanti tidak tercampur, supaya memungkinkan kami bisa cepat untuk bisa mengoreksi. Nah, di mana menuliskan identitas itu? Tuliskan di pojok kiri atas kertas. Nah, kalau di layar Anda ini mungkin pas persis pada bingkai gambar saya ini mungkin di sana ya, di sana di ujung sana. Kalau ini kertas, nah di sini identitas ditulis di sana. Mengapa begitu? Biar setiap kali saya melihat itu langsung tahu oh identitasnya begitu Anda. Tapi kalau ada yang di kanan, ada yang di bawah, ada yang di baliknya dan sebagainya, itu menjadikan saya lebih lama untuk menemukan identitas Anda. Nanti menilai dan memasukkan ke daftar nilai. Nah, tugas dikirim via Google Class. Dikirim via Google Class. Kalau ada kesulitan bisa dikirim via email. Di sini email saya. Ya, email saya. Tolong kalau kamu foto, kamu perhatikan jangan sampai kebalik-balik ya. Kadang-kadang itu ketika di foto itu kadang-kadang ada yang bagian atas malah jadi bawah, lalu saya harus miring-miring begitu caranya melihat tulisan kamu. Ya, tolong diperhatikan. Ini nggak usah tergesa-gesa. Kalau sudah merasa difoto lalu kirim itu tidak dilihat dulu, ternyata kebalik-balik. Lah ini menjadi sulit untuk bisa dikoreksi dengan baik. Nah, saya mengharapkan setiap pekerjaan yang kamu selesaikan disimpan sebagai dokumen atas kerja kamu. Ya, jadi jangan setelah dikerjakan lalu kamu buang, tolong disimpan. Tujuannya apa? Tujuannya saya itu manusia, saya juga bisa salah, saya bisa keliru, bisa mungkin apa yang sudah saya nilai itu terselip kemana lalu belum sempat dimasukkan ke daftar nilai. Karena saya juga harus memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang juga tidak sedikit. Lalu kalau itu terjadi nanti kamu ada tagihan dari saya, kamu Brandon itu belum mengumpulkan tugas. Ternyata Brandon sudah Pak, saya sudah mengumpulkan. Tak cari ternyata nggak ketemu. Nah, kamu langsung bisa menemukan. Ini Pak, ya minta tolong dikirim ulang ya. Nah, gitu kan lalu menjadi mudah untuk memudahkan kita untuk saling membantu kesulitan-kesulitan orang lain. Begitu. Jadi berkaitan ini kalau Anda take, ya kamu buatkan pada map yang ada folder-foldernya itu kamu masukkan di sana. Begitu sebagai dokumen untuk memudahkan nanti kalau suatu saat dibutuhkan. Gitu ya. Begitu untuk informasi atau pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas ini. Ada batasan waktu yang harus ditepati, tolong diperhatikan. Saya tahu mungkin tadi pelajaran yang tadi kamu juga sudah mendapatkan tugas.
Tapi tetap juga saya minta Anda untuk mengerjakan tugas. Tugas ini pertama saya mengambil nilai. Yang kedua, saya tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai apa yang tadi sudah saya sampaikan. Meskipun saya memang belum secara spesifik untuk menyampaikan apa itu maksud janji dan sebagainya. Maka saya kepingin tahu dulu sejauh mana pemahaman kalian. Nah, baru besok pertemuan yang akan datang kita bahas lebih lengkap, lebih detail. Begitu, meskipun saya tidak bisa bertemu tatap muka langsung, melihat wajah-wajah kalian, saya sudah rindu sebetulnya untuk bisa bertemu, ya, kelucuan-kelucuan kalian, ungkapan-ungkapan spontan kalian yang seringkali membuat saya itu ya ada sesuatu yang baru. Saya bisa belajar dari kalian hal-hal yang baru. Ya, yang bagus begitu ya. Nah, tetap semangat. Ya, tetap belajar ya. Nah, ini juga tuntutannya nanti belajar meskipun jarak jauh, tuntutannya sudah sama seperti kalau kamu datang ke sekolah untuk belajar. Ya, maka kemandirian kalian sangat dibutuhkan untuk mencari informasi-informasi. Jadi, HP yang kamu punya, handphone yang kamu punya, jangan hanya dipakai untuk bersosial media, tetapi pakailah untuk belajar, untuk menemukan menambah wawasan yang baru dalam proses pembelajaran kalian, sehingga apa yang kamu pelajari, tugas-tugas yang kami berikan itu menjadi kamu mendapatkan wawasan yang lebih luas begitu. Begitu kita akhiri pelajaran kita. Kita berdoa terlebih dahulu, meskipun tadi dalam awal pelajaran kita tidak mengawali dengan doa, tetapi ini akhir pelajaran, mari kita tutup dengan doa. Ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk berkat yang kami terima dari kemurahan-Mu, sehingga kami boleh belajar hingga siang hari ini. Berilah kami kesehatan yang cukup, berilah kami semangat yang cukup pula, untuk kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami sehari-hari demi mengembangkan talenta-talenta yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami, pekerjaan kami, belajar kami yang masih harus kami lakukan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan harapan kami dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melanjutkan tugas kalian.